Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita masih membahas tentang sholat jenazah. Pada pertemuan terakhir kita telah menjelaskan tentang tempat untuk sholat jenazah. Dan hukum asal sholat jenazah itu tidak dilakukan di masjid. Di mana kemarin? Di tanah lapang, itu hukum asalnya. Dan itulah yang paling afdal jika ada tanah lapang. Sebagaimana zaman Rasulullah itu memang disediakan ada musallal id dan ada musallal janaiz. Ada tanah lapang untuk sholat hari raya dan ada pula tanah lapang yang lain yaitu untuk sholat jenazah. Namun tatkala tidak tersedia tanah lapang yang cukup untuk mengumpulkan kaum muslimin sholat jenazah, maka boleh diadakan di mana saja, termasuk boleh juga di masjid. Oleh karena itu saat yang lalu ketika ada orang yang tergesa-gesa menghukumi tanpa ilmu, ketika ada sebagian sahabat Nabi itu melakukan sholat jenazah di dalam masjid, lalu ada sebagian orang yang tidak terima kemudian mengatakan itu adalah termasuk perkara yang batil. Mereka menghukumi bahwasanya ini adalah perkara baru dan semisalnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun akhirnya angkat bicara. Dia mengatakan betapa cepatnya manusia itu mencela sesuatu yang mereka tidak tahu. Lalu dia mengatakan bahwa dahulu zaman Rasulullah pernah sholat jenazah sahabatnya yang bernama Suhail ibnu Baydha di dalam masjid. Maka dari itu sekali lagi kesimpulannya dari apa yang telah kita sampaikan yang lalu, bahwa memang hukum asal sholat jenazah itu di tanah lapang yang memang dipersiapkan untuk sholat jenazah. Tetapi kalau tidak tersedia maka boleh di mana saja, termasuk di masjid pun juga diperbolehkan. Bahkan seandainya disolatkan di rumah, ya, sekiranya orang-orang cukup jumlahnya, paling tidak seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, kalau bisa ada 40 orang laki-laki yang ahlu tauhid, yang tidak menyekutukan Allah, maka itu bisa sebagai syafaat bagi si mayat. Kalau seandainya di rumah itu cukup mengumpulkan mereka yang dalam jumlah besar atau banyak, bisa menampung dan mereka tidak kesulitan, maka itu pun juga sah-sah saja. Kemudian bab yang berikutnya, aina yaqumul imam, di mana imam sholat jenazah itu berdiri? Jawabannya ada dalam sebuah hadis. An Abi Ghalib Al-Khayyat qala, dari Abu Ghalib Al-Khayyat beliau berkata, syahidtu Anas bin Malikin shalla ala janazati rajulin. Kata Abu Ghalib, aku pernah ikut serta dengan Anas bin Malik yang menyolati jenazah seorang laki-laki. Faqama inda ra'sihi,
ternyata Anas bin Malik mengimami sholat jenazah laki-laki itu, beliau berdiri di dekat kepalanya. Kemudian falamma rufi'a utiya bi janazatin ra'atin min Quraisyin aw minal ansar faqila lahu ya Aba Hamzah hadhihi janazatu fulanati ibnati fulan fasalli 'alaiha fasalla 'alaiha faqama wastaha. Lalu tidak lama kemudian diangkat jenazah si laki-laki tadi, diangkat, dipinggirkan. Kemudian didatangkan jenazah wanita, ya, dari suku Quraisy atau suku Ansor. Lalu dikatakan kepada Anas, wahai Abu Hamzah, ini kunyah atau gelarannya Anas bin Malik itu Abu Hamzah. Wahai Abu Hamzah, ini jenazahnya si Fulanah binti Fulana, si Fulanah binti Fulan. Dikabarkan ini perempuan, namanya Fulanah binti Fulan. Maka sholatkanlah jenazah ini. Lalu Anas mensolatinya, dan ternyata beliau berdiri di bagian tengah dari jenazah wanita. Kemudian wafinal Ala ibnu Ziyad al-Adawi. Di tengah kami ada seorang yang bernama Ala ibnu Ziyad al-Adawi. Falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi 'ala ar-rajuli wal mar'ati qala. Maka tatkala Al-Ala melihat Anas itu berdiri di dekat kepalanya jenazah laki-laki, sedangkan jenazah perempuan di mana tadi? Di tengah-tengahnya, yaitu perut, tengahnya kan perut, ya, atau pusar atau sekitar itu. Maka Al-Ala bertanya kepada Anas, ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah, yaitu Anas, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu haitsu qumta. Wahai Anas atau Abu Hamzah, apakah begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika mengimami salat jenazah seperti kau lakukan itu? Wa minal mar'ati haitsu qumta, kemudian berbeda juga ketika jenazahnya perempuan seperti yang kau lakukan demikian. Qala na'am, Anas mengatakan ya, benar. Qala faltafata ilaina Al-Ala faqala ihfadhu. Kemudian perawi mengatakan Al-Ala setelah mendapatkan jawaban iya benar, demikianlah Rasulullah berbeda mengimami jenazah laki dengan jenazah perempuan, berbeda tempat berdirinya imam. Maka Al-Ala menoleh kepada kami, kemudian Ala mengatakan ihfadhu, catat, ya, artinya ingat ya, ini sunnah Rasulullah, jangan sampai lupa, jangan sampai ini kemudian tidak diketahui. Ini ilmu yang baru kita ketahui dari Anas bin Malik, bahwa ketika mengimami sholat jenazah, kalau mayatnya laki-laki yaitu di kepalanya, kalau jenazahnya perempuan di tengah-tengahnya atau di bagian perutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang pertama, boleh kalau ada jenazah dua, laki dan perempuan, maka boleh disolati sendiri-sendiri. Artinya satu jenazah didulukan laki-laki ini, ya. Kemudian setelah selesai, meskipun tidak langsung dikuburkan, dibawa lagi satu lagi, perempuan disolati sendiri. Kenapa demikian? Karena ini dilakukan oleh sahabat Nabi Anas bin Malik, dan Anas bin Malik itu termasuk orang yang sangat rajin sekali mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan ini para ulama mengatakan tidak ada satupun yang mengingkari dari kalangan para sahabat Nabi. Ini artinya adalah merupakan kesepakatan para sahabat Nabi, artinya itu termasuk dibolehkan, bahkan termasuk sunnah. Andaikan dikumpulkan jadi satu, ya, langsung disolati bersama-sama jenazah laki dan perempuan, itu pun juga dibolehkan. Pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyusun beberapa jenazah. Kemarin kita sebutkan, kemudian disolati sekaligus satu kali, kemudian langsung dibawa ke pemakaman. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah.
ternyata dibedakan antara mayat laki-laki dan perempuan dalam hal posisi imam sholat jenazah. Pertanyaannya sekarang, kenapa dibedakan? Ya, perlu nggak kira-kira pertanyaan ini? Atau biar saja sudah kita terima? Perlu nggak kira-kira? Baik, hal ini telah dibahas oleh para ulama, terutama para fuqaha. Ya, ahli fikih itu membahas kenapa Rasulullah membedakan. Kalau mayat laki-laki, Rasulullah sebagai imam berdiri di kepalanya. Kalau mayat perempuan, Rasulullah berdiri sebagai imam di perutnya atau di tengah-tengahnya. Maka banyak sekali pendapat. Ya, intinya bermuara kepada perkataan bahwa berdirinya sang imam di tengah-tengah badannya mayat wanita itu untuk lebih menutupi jenazah wanita. Ini intinya. Kalau kalamnya atau ucapan-ucapan itu masing-masing berbeda-beda. Tapi kalau disimpulkan rata-rata yaitu fokus kepada masalah lebih menutupi jenazah wanita. Itu intinya. Kemudian di samping ada sekian banyak perkataan para ulama, ya, maka ada pendapat yang perlu juga dipertimbangkan dalam menjawab hal ini. Mereka mengatakan, ya, bahwa dibedakannya antara jenazah laki dengan jenazah perempuan dalam hal imam posisinya di mana, ini disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya termasuk ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu artinya adalah tidak diketahui alasan. Pasti ada alasannya, tetapi manusia tidak mengetahuinya. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Dan itu seperti ibadah-ibadah yang lain yang banyak, yang kita tidak mengetahui alasan hukumnya, tidak mengetahui hikmahnya. Dicontohkan oleh sebagian para ulama. Banyak. Kadang-kadang kalau kita itu memperturutkan alasan-alasan, nanti kalau nggak ketemu alasan, akhirnya kita jadi malas untuk mengamalkan. Contoh, sholat subuh kenapa 2 rakaat? Ini terjadi perdebatan banyak di kalangan para ulama. Tapi yang paling aman kalau seperti ini, kita katakan itu adalah ta'abudiyah, yaitu perkara yang tidak diketahui alasan hukumnya. Kenapa harus 2? Ada yang mengatakan karena subuh itu baru bangun, kemudian masih lelah, masih ngantuk dan semisalnya. Dijawab oleh yang mengatakan ta'abudiyah, justru pagi-pagi itu seger, mestinya banyak, buktinya bacaannya lebih panjang daripada salat yang lain. Jadi tidak lepas dari kritikan alasan-alasan yang disampaikan oleh para ulama. Lagi misalnya maghrib kenapa 3 rakaat? Ada yang menjawab maghrib itu 3 rakaat karena dekat dengan isya. Dikejar lagi oleh para ulama, kenapa dekat? Ya, kenapa maghrib dan isya kok dekat? Kalau dijawab lagi, ditanya lagi, akhirnya nggak bisa jawab. Oleh karena itu dalam urusan-urusan yang semacam ini kita katakan sami'na wa ata'na. Kalau ada orang yang mengatakan illah, alasannya begini, alasan begini, hikmahnya demikian, boleh kita tampung untuk menambah semangat kita melaksanakan perintah Allah. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Tapi seandainya kita tidak mendapati hikmah atau illah, alasan hukumnya, tetap itu adalah perintah Allah, perintah Rasul yang kita harus lakukan. Oleh karena itu ikhwana fiddin azakumullah, maka yang lebih hati-hati atau yang lebih pasti kita katakan perbedaan imam sholat jenazah, kalau jenazahnya laki di kepalanya, kalau jenazah wanita di perutnya atau di tengahnya, kita katakan ini termasuk perkara ta'abudiyah yang tidak kita ketahui alasannya kenapa. Kalau dikatakan lebih menutup, wanita dibungkus kain kafan masa nggak tertutup? Sudah tertutup, gitu loh. Kalau seandainya dikatakan lebih menutup, iya bagi belakangnya imam, yang sampingnya imam kan juga bisa melihat, sama saja akhirnya, gitu loh. Oleh karena itu kita katakan inilah yang dikatakan oleh Allah termasuk yang harus dibedakan antara hukum laki dengan perempuan, seperti yang dikatakan oleh Allah, walaisad dzakaru kal unsa.
Tidak sama antara laki dengan perempuan. Dalam hal apa? Dalam hal-hal yang memang dibedakan oleh Allah. Ya, maka kita ikuti, harus dibedakan. Seperti masalah kita ini, imam sholat jenazah posisinya berbeda antara jenazah laki dan perempuan. Kalau tidak ada perbedaan, maka hukum asalnya sama laki dengan perempuan. Makanya sholat 5 waktu, laki-laki wajib, perempuan juga wajib. Sholat sunnah, sunnah hukumnya laki-laki, sunnah hukumnya perempuan. Puasa Ramadan, laki-laki wajib, perempuan juga wajib. Tidak dibedakan kecuali kalau ada pembeda. Ternyata wanita ada bedanya dalam hal libur puasa ketika ada haid, nifas, ya, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikutnya bab sifatus shalah. Tata cara sholat jenazah. Mungkin kita sudah mengetahui bersama bagaimana kita sholat jenazah, karena mungkin kita sudah sering melakukan sholat jenazah. Ini bagus, ya. Jadi kalau bisa kita ini ikut serta menyolati jenazah. Kalau ada jenazah, karena pahalanya jelas-jelas itu adalah termasuk fardu kifayah. Kemudian tidak hanya menyolati jenazah, kemarin kita sebutkan kalau bisa kita ini praktek langsung ketika ada jenazah. Apa-apa yang kita pelajari dalam kajian-kajian kita, ya tidak harus dibuatkan praktek mayat-mayatan, tidak harus. Ya, bila perlu ketika ada jenazah kita praktekkan bagaimana sih mengurusi jenazah yang sebenarnya. Karena beda antara praktek pura-pura mayat dengan ketika menghadapi mayat betulan, itu kadang-kadang beda. Ya, mayat ketika dimandikan ya diem aja. Coba kalau praktek mayat-mayatan, diguyur terkejut, kemudian tertawa, maka artinya apa? Tidak serius akhirnya. Ya, artinya apa? Praktek langsung itu lebih mengena daripada yaitu berpura-pura membuat mayat-mayatan, dan tidak tercela, tetapi kalau bisa kita langsung ambil bagian dalam mengurusi jenazah, terutama keluarga sendiri. Ya, terutama keluarga sendiri. Ikhwan fillah azakumullah. Beliau mengatakan yukabbiru 'alaiha arba'an aw khamsan ila tis'i takbiratin fayaf'alu hadza taratan wa hadza taratan. Ya. Coba direnungkan sekali lagi. Yang selama ini kita ketahui ya begitu salat jenazah, yaitu menghadap kiblat, di depan ada jenazah, takbir pertama, kedua, ketiga, keempat, salam, kan gitu. Itu ritual yang biasa kita lakukan ketika ada jenazah. Ternyata di sini disebutkan bertakbir sebanyak 4 kali, sama dengan kebiasaan kita. Atau boleh juga 5 kali. Bahkan boleh juga 6 kali, bahkan bisa lebih sampai 9 kali takbir. Nah, ini baru bagi kita. Ya. Yang umum adalah 4 kali takbir. Ternyata ada riwayat-riwayat yang menunjukkan dalam salat jenazah itu bertakbir 5 kali bisa, 6 kali ada riwayat, 7 kali ada riwayat, kalau 8 kali belum ditemukan, 9 kali takbir juga ada riwayat yang sahih. Sekali lagi, 4 takbir, 5 kali takbir ada, 6 kali takbir ada, 7 kali takbir ada, 8 belum diketahui, kemudian 9 takbir itu pun juga ada. Selama ini yang kita lakukan adalah 4 kali takbir. Baik, apakah kemudian ketika kita mendengar demikian langsung kita praktekkan, kita takbir 9 kali? Kalau ada jenazah langsung kita takbir 9 kali tanpa ada pemberitahuan, tanpa penjelasan, kemudian tidak pandang apakah kemudian nanti timbul fitnah atau tidak? Tentu saja tidak. Paling maksimal ini adalah sunnah. Ya, nanti akan kita jelaskan syarat kapan kita boleh melaksanakan takbir yang lebih dari 4. Takbir ya, bukan masalah mengangkat tangan. Nanti akan ada sendiri pembahasan mengangkat tangan. Ini masalah takbir. Apa takbir itu? Allahu Akbar, ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salam. Ini 4 kali. Bisa 5 kali, 6 kali, 7 kali, 9 kali ada. Kemudian boleh dia lakukan yang ini sesekali dan yang itu sesekali yang lain. Artinya
penulis kitab mengatakan bahwa silakan dilakukan semuanya, tapi sesekali yang 4 takbir, sesekali yang lain 5 kali takbir, sesekali yang lain 6 kali takbir, sesekali yang lain 7 kali takbir, sesekali yang lain 9 kali takbir. Ikhwana fiddin azakumullah, kenapa di tempat kita ini tidak pernah ada orang yang mengamalkan sholat jenazah takbirnya lebih dari 4, yang ada 4 saja, ya kan? Pernah antum menjumpai sholat jenazah takbir sampai 9 kali? Hah? Belum pernah. 7 kali pernah? 7 kali? Belum juga. 6 kali? 5 kali pun belum. Baik. Bahkan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi pun juga tidak dilakukan kecuali yang 4 kali takbir. Pertanyaannya, lu kenapa? Apakah mereka nggak tahu? Ya. Kemudian masjid-masjid di Timur Tengah juga rata-rata mereka mengamalkan yang 4 kali takbir saja. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh bin Baz dan lain sebagainya, itu rata-rata kalau memimpin salat jenazah itu 4 kali takbir. Pertanyaannya, apakah mereka para ulama yang begitu dalam ilmunya tidak tahu tentang hadis ini? Jawabannya, rata-rata mereka yang bertakbir hanya 4 kali itu mengambil pendapat mayoritas para ulama. Yang mana mayoritas para ulama menganggap bahwa yang sahih itu adalah 4 kali takbir, karena riwayatnya sangat-sangat banyak, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, Bukhari sendirian, Muslim sendirian, tambah Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya, jelas 4 kali takbir. Lalu ketika mereka disodorkan riwayat pernah ada Rasulullah bertakbir 5 kali, 6 kali, 7 kali, 9 kali, mereka menganggap itu adalah riwayat syadzah. Apa? Syadzah. Syadz itu riwayat yang bertolak belakang dengan riwayat-riwayat yang sudah sahih atau yang lebih sahih, dianggap bertentangan. Sehingga riwayat yang bertentangan dengan yang sahih, karena yang paling banyak itu adalah 4 kali takbir. Jadi ketika ada riwayat 6, 7, 9, ini dianggap bertolak belakang dengan yang sahih, maka dibuang atau diabaikan. Ini maksudnya. Ya, makanya mayoritas para ulama termasuk mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad bin Hanbal, mazhab Abu Hanifah dan mazhab Maliki itu semuanya mengambil pendapat mayoritas para ulama. Sehingga rata-rata mereka ketika melakukan sholat jenazah tidak pernah melebihi 4 kali takbir. Ini ceritanya. Yang di tempat kita rata-rata bermadzhab Syafi'i. Maka di antara madzhab Syafi'i pun juga demikian, yaitu mengambil pendapat mayoritas para ulama bahwasanya yang sahih yang 4 kali takbir, yang lebih dari 4 takbir itu hukumnya hadisnya apa? Syadz. Ya, yaitu nyeleneh bahasa kita. Artinya apa? Syadz atau nyeleneh itu riwayat-riwayat yang bertolak belakang dengan riwayat yang lebih sahih, dianggap sebagai hadis syadz, dan hadis syadz itu bagian daripada hadis yang dhaif. Itu ceritanya. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah. Namun pendapat yang lebih kuat, ya, karena kebenaran itu ukurannya bukan kebanyakan orang, kan gitu. Tapi mana yang lebih tepat kepada kebenaran dan dalil, maka itulah yang lebih benar. Oleh karena itu, tatkala beberapa riwayat yang menunjukkan takbir lebih dari 4 itu ada dan sahih, ya, ada dan sahih sesuai dengan standar keabsahan hadis dalam ilmu hadis, maka mau tidak mau diterima. Ya, diterima. Kita baca dulu hadis-hadisnya. Ammal arba'u fali hadithi Abi Hurairah. Adapun salat jenazah yang hanya 4 kali takbir, maka dasarnya adalah hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najashiyya fil yaumil ladzi mata fi
kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa kabbara arba'an. Maka adapun salat jenazah yang hanya 4 kali takbir didasari hadis Abu Hurairah, beliau mengatakan Rasulullah SAW pernah mengumumkan kematian Raja Najasyi. Di mana dia? Di mana Raja Najasyi? Habasyah. Rasulullah di mana saat itu? Di Madinah. Jarak antara Habasyah dengan Madinah luar biasa jauhnya. Ya. Berhari-hari kalau naik kendaraan. Maksudnya onta. Kalau pesawat nggak sampai sehari, tapi dahulu nggak ada pesawat. Maka melakukan perjalanan seperti ini berhari-hari. Tapi Rasulullah bisa mengabarkan berita kematian Najasyi. Ini tidak lain berita dari mana? Dari Allah, wahyu. Ya, jadi Rasulullah mendapat wahyu bahwa Raja Najasyi meninggal dunia di Habasyah hari ini. Rasulullah kabarkan kepada kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW keluar menuju tempat atau tanah lapang terbuka, kemudian menyusun shaf para sahabat Nabi, kemudian Rasulullah memimpin salat jenazah itu sebanyak 4 kali takbir. Salat jenazah apa di sini? Ini namanya salat jenazah gaib, karena jenazahnya ada di Habasyah, Ethiopia, kira-kira di sana. Ya. Tapi Rasulullah mendapatkan kabar hari itu juga meninggal dunia. Dan di Habasyah saat itu tidak ada orang yang muslim, sehingga Raja Najasyi meninggal dunia dan dikuburkan tanpa disolati. Maka kewajiban orang Islam menyolatinya meskipun jenazahnya gaib, tidak ada di hadapannya. Nah, yang menjadi pokok bahasan di sini, Rasulullah menyolati jenazah Najasyi bertakbir banyak berapa? 4 kali takbir. Ini jelas. Dan masih banyak lagi riwayat-riwayat yang lain seperti riwayat Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah bertakbir salat jenazah 4 kali. Ada lagi riwayat Zaid ibnu Thabit. Ada lagi riwayat Abu Umamah Al-Bahili. Ada lagi riwayat Abdullah ibnu Abi Aufa. Ya. Oleh karena itu, semua para ulama sepakat, semua, kalau sholat jenazah takbirnya 4 kali, maka jelas itu adalah benar. Artinya betul-betul pernah dilakukan Nabi, sepakat. Yang berbeda itu adalah yang lebih dari 4 kali takbir. Ini yang berbeda pendapat. Tapi kalau yang 4 kali takbir, maka itu sepakat semuanya membolehkan, bahkan itu termasuk sunnah Rasulullah yang paling sering dilakukan. Baik. Wa amal khamis, al-khamsu. Adapun salat jenazah takbirnya yang sampai 5 kali takbir, fali hadithi Abdurrahman ibni Abi Laila, maka dasarnya adalah hadis Abdurrahman ibni Abi Laila. Qala, beliau berkata, kana Zaid ibn Arqam yukabbiru ala janaizina arba'an. Ibnu Arqam dahulu bertakbir untuk salat jenazah kami sebanyak 4 kali. Ini sama dengan tadi. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan. Beliau juga pernah bertakbir untuk salat jenazah itu sebanyak 5 kali. Fasa'altuhu, lalu kami pun bertanya. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Ditanya Zaid bin Arqam, wahai Zaid, kenapa kamu bertakbir dalam salat jenazah yang ini, yang satu ini 5 kali? Maka dia menjawab, karena memang Rasulullah dulu pernah takbir 5 kali. Kata Zaid bin Arqam. Ini sebagai dalil, ya, hadis riwayat Muslim ini sahih, ya. Tapi menurut jumhur ulama ini adalah syadz, bertolak belakang dengan yang sahih yang banyak tadi. Kemudian wa amasittu wasab'u, adapun salat jenazah takbirnya yang 6 kali sampai 7 kali. Fa fiha ba'dul atharil mauqufah, maka di sana ada athar hadis-hadis yang mauquf. Apa mauquf itu? Mauquf itu berhenti pada sahabi, walakinnaha fi hukmil marfu'ah, tetapi itu dihukumi sampai kepada Nabi. Kenapa? Li'anna ba'dha kibaris sahabati atabiha ala masyhadin minas sahabati duna an ya'taridu alaihi ahad. Karena sebagian sahabat-sahabat Nabi pembesar-pembesarnya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, itu ikut hadir salat jenazah yang takbirnya lebih dari 5 itu. Ternyata apa? Tidak ada satupun mereka yang menentang, tidak ada satupun yang menolak.
malah ikut-ikutan mereka ini. Pertanda bahwa mereka ini setuju dengan takbir lebih daripada 4 kali takbir yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi. An Abdullah bin Ma'qil, dari Abdullah bin Ma'qil, anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an shalla ala Sahl bin Hanif fakabbara alaihi sittan thumma iltafata ilaina faqala innahu badriyun. Dari Abdullah bin Ma'qil, dia mengatakan pernah Ali bin Abi Thalib menyolati jenazah Sahal bin Hanif, sahabat yang lain. Lalu beliau bertakbir salat jenazah Sahal ini sebanyak 6 kali takbir. Kemudian dia menoleh kepada kami, dia mengatakan karena dia adalah orang sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar. Badri artinya adalah orang yang pernah ikut perang Badar. Jadi kalau ada sahabat Nabi digelari Badriyun atau Badri, itu adalah beliau pernah ikut perang Badar, tapi dia tidak mati syahid. Ya. Kalau yang mati syahid itu disebut syahidu Badar atau syuhada'u Badar, mati syahid di perang Badar. Tapi kalau yang selamat hidup, kemudian hidup beberapa tahun kemudian, mereka dikenal dengan Badriyun atau Badri, yaitu sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar. Sahabat Nabi yang pernah ikut Badar berapa? Ikut perang Badar jumlahnya 300 sekian belas. Mereka adalah orang-orang istimewa yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kalau ada orang sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar, maka mereka seandainya jatuh kepada kesalahan pasti diampuni oleh Allah. Loh, kenapa demikian? Karena mereka punya fadilah, keutamaan mengorbankan semua yang mereka miliki. Dan itu peperangan yang menentukan hak dengan batil. Setelah itu baru kemudian rentetannya berikutnya peperangan-peperangan yang lain. Tapi saat itu perang Badar itulah penentuan antara kebenaran, yaitu yang diusung oleh Rasulullah ini tampak betul-betul, yaitu pada perang Badar. Bagaimana dengan sekarang orang-orang yang punya marga Al-Badri? Kan ada itu, ya, Al-Badr. Ada Syekh Abdul Muhsin Al-Badr. Apa maksudnya? Artinya beliau ini termasuk salah satu keturunan dari para sahabat Nabi yang pernah ikut perang Badar. Siapa itu? Allahu alam, karena banyak, 300 lebih. Yang siapa di antara mereka? Allahu alam. Mungkin yang ini, mungkin yang lain, 300 sekian belas. Ya, itu adalah nisbat atau qabilah mengarah kepada sahabat Nabi, yaitu yang ikut perang Badar. Kemudian ikhwanna fiddin azakumullah, wa an Musa ibni Abdullah ibni Yazid anna Aliyan shalla ala Abi Qatadah fakabbara alaihi sab'an wa kana badriyan. Dalam riwayat Musa ibnu Abdullah ibnu Yazid, beliau mengatakan sesungguhnya Ali bin Abi Thalib pernah menyolati jenazahnya Abu Qatadah. Abu Qatadah sahabat yang lain. Maka Ali bertakbir sebanyak 7 kali takbir. Ternyata Abu Qatadah juga termasuk Badri. Apa tadi? Sahabat yang pernah ikut perang Badar. Jadi semakin banyak keutamaannya, semakin ditambah oleh Ali takbirnya. Nah, kemudian yang berikutnya, wa an Abdi Khairin qala kana Aliun radhiyallahu anhu yukabbiru ala ahli Badrin sittan wa ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsan wa ala sairin nasi arba'an. Dari Abdu Khair, hambanya Khair. Hambanya Khair. Memang Khair itu namanya Allah. Betul? Khair namanya Allah enggak? Iya. Salah satu nama Allah itu Khair, Al-Khair. Maka boleh memberi nama dengan Abdul Khair, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Muhsin. Nah, ini boleh. Nah, sahabat Nabi Abdul Khair mengatakan, atau seorang yang bernama Abdul Khair mengatakan, dahulu Ali radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib, itu kalau salat jenazah, beliau bertakbir. Kalau jenazahnya itu adalah yang pernah ikut perang Badar, maka Ali biasanya takbirnya 6 kali takbir. Tapi kalau bukan termasuk yang ikut perang Badar, tapi dia sahabat Nabi, maka Ali takbirnya 5 kali. Kalau bukan sahabat dan bukan
ikut perang Badar, berarti siapa? Berarti siapa? Iya, siapa? Orang umum zamannya Rasulullah. Kalau zamannya Rasulullah bukan sahabat, bukan yang ikut perang Badar, berarti siapa? Tabi'in. Karena kadang-kadang tabi'in itu ketemu sahabat, lalu tabi'in ini mati duluan. Ini terjadi. Atau mungkin sahabat Nabi diberi umur yang panjang. Makanya sampai ada kisah sahabat Nabi sampai umurnya 100 sekian belas ada. Ya, sehingga dia menjumpai kematian generasi di bawahnya. Maka Ali bertakbir jenazah orang biasa, bukan sahabat, bukan yang pengikut perang Badar itu sebanyak 4 kali takbir. Tapi ini perbuatan Ali, bukan perbuatan Rasulullah. Wa ammat tis'u, adapun takbir salat jenazah sampai 9 kali, fa an Abdullah bin Zubair. Maka dari Abdullah bin Zubair, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Hamzata fakabbara alaihi tis'a takbiratin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat jenazah, saat itu jenazahnya adalah Hamzah. Ya. Beliau Rasulullah bertakbir salat jenazahnya Hamzah sebanyak 9 kali takbir. Taib. Ada permasalahan di sini, atau kita simpulkan dahulu berapa saja yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan 1. Yang paling banyak riwayat-riwayat dan disepakati oleh para ulama keabsahannya, ya, itu adalah takbir salat jenazah hanya 4 kali saja. Ini yang paling banyak riwayatnya dan disepakati keabsahannya. Jadi tidak ada persisian. Jadi kalau antum melakukan salat jenazah takbirnya 4 kali, tidak akan ada yang mengingkari, karena semuanya sepakat itu riwayat yang sahih. Ya. Jadi kalau antum masih ragu, yang 5 takbir, 6 kali takbir, 7 kali takbir, 9 kali takbir ini sahih atau tidak sahih, tidak usah yang itu dulu. Yang pasti dulu aja. Yang 4 kali takbir saja, pasti benarnya gitu loh. Kalau antum ingin melakukan yang 7 kali takbir, 9 kali apalagi, antum harus betul-betul meneliti dulu. Lalu antum baca dulu apa alasannya yang nggak pernah pakai yang lebih dari 4 gitu loh. Barangkali saja ada hal yang belum kita ketahui. Ya. Taib. Yang kedua, terdapat beberapa riwayat, ya, yang menunjukkan bahwa Rasulullah atau sebagian para sahabat Nabi itu bertakbir dalam salat jenazah lebih dari 4 takbir. Ada yang 5 takbir, ada yang 6 takbir, ada yang 7 takbir, ada yang 9 kali takbir. Namun sebagian sahih, sebagian dianggap dhaif, lemah. Ini yang kedua, catatan yang kedua. Ya. Sekali lagi kita katakan, terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah dan sebagian sahabat Nabi bertakbir salat jenazah 5 kali takbir, 6 kali takbir, 7 kali takbir, dan 9 kali takbir. Sebagian riwayat itu sahih seperti riwayat Muslim, tapi sebagian yang lain dianggap dhaif oleh sebagian para ulama. Dan sebagian yang lain mengatakan hasan atau sahih seperti Syekh Albani menyatakan bahwa semua riwayat yang disebutkan tadi sahih. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ini patokan dalam masalah takbir ya. Yang ketiga, mayoritas para ulama tidak menganggap sahih riwayat takbir lebih dari 4. Mayoritas para ulama tidak menganggap sahih takbir salat jenazah yang lebih dari 4. Apa alasannya? Alasannya adalah riwayat-riwayat tersebut dianggap syadzah atau syadz. Apa syadz? Bertolak belakang dengan yang lebih sahih. Yang lebih sahih yang mana? Yang 4 kali takbir. Ya. Kemudian catatan yang berapa ini? Yang keempat, sebagian kecil para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, menganggap bahwa semua riwayat tersebut sahih, maka boleh semuanya diamalkan. Boleh diamalkan semuanya.
Ini patokan yang keempat. Kemudian kita katakan bahwasanya kalau kita, ini patokan yang terakhir, kalau kita anggap semua riwayat itu sahih, maka ada dua perkara yang harus kita pahami bersama. Ya, kalau kita menganggap riwayat-riwayat yang takbirnya lebih dari 4 itu sahih, maka ada dua perkara yang harus kita tekankan pada diri kita masing-masing. Sekali lagi, kalau kita anggap semua riwayat itu sahih seperti yang dikatakan oleh Syalbani, kalau kita anggap sahih, maka ada dua perkara yang harus kita pahami bersama. Satu, ya, maka ketika kita menganggap semuanya sahih, maka boleh kita lakukan yang lebih dari 4 itu kadang-kadang, dan kita perbanyak takbir yang 4 kali karena riwayatnya lebih banyak dan lebih sahih. Jadi tetap yang diperbanyak itu adalah yang 4 kali takbir, karena itulah riwayat yang sangat banyak, bahkan puluhan riwayat semuanya menunjukkan Rasulullah bertakbir 4 kali takbir. Sekali lagi kami ulang, catatan yang pertama atau hal yang diperhatikan yang pertama, kalau kita anggap semua riwayat takbir yang bermacam-macam tadi sahih, maka yang lebih kita tekankan dan kita persering adalah yang 4 kali takbir, karena itu yang lebih sering dilakukan Nabi. Adapun yang lebih-lebih itu dilakukan hanya kadang-kadang saja, ya, kadang-kadang saja. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua, kalau kita hendak melakukan takbir lebih dari 4, lihat kondisi. Ini penting. Apa maksudnya? Maksudnya ini kan sunnah, paling tinggi sunnah, bukan wajib. Paling tinggi sunnah. Jangan sampai kemudian mengamalkan sunnah lalu timbul apa? Fitnah. Jangan sampai mengamalkan sunnah lalu timbul fitnah. Gara-gara apa? Pertama, gara-gara manusia belum siap, belum tahu. Kedua, kita tergesa-gesa menyampaikan atau mengamalkan sunnah padahal belum dijelaskan atau orang belum paham. Ya, ada sebuah kaidah, dar'ul mafsadati muqaddamun ala jalbil masalih, yaitu menahan kerusakan, fitnah, mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan pahala atau kemaslahatan. Jadi tujuannya kita mengamalkan yang 9, 7, 6, 5. Untuk apa sih tujuannya? Hah? Apa tujuannya? Mengamalkan sunnah, dapat pahala, iya. Tapi masalahnya kalau kita amalkan orang belum paham, terjadi fitnah. Kita dianggap aliran sesat. Loh, ini cara baru dalam sholat jenazah ini, tidak pernah di sini. Orang tidak siap, akhirnya terfitnah kita. Akhirnya dibilang aliran sesat, akhirnya dibilang mengada-ngada, akhirnya mudarat yang lain, misalnya dicurigai sebagai aliran sesat dan semisalnya. Ini kan fitnah namanya. Gara-gara kita mengamalkan satu sunnah yang belum dipahami oleh mereka, maka lebih baik ditahan. Nanti suatu ketika kalau umat sudah paham, lakukan silahkan. Kalau belum, tahan. Kita tidak berdosa tidak melakukan hal itu. Apalagi kalau kita menganggap atau mengambil pendapat jumhur, ya tidak usah dilakukan. Karena pendapat jumhur mengatakan itu riwayat syadz. Gitu loh, paham ya? Jadi kalau intinya kalau kita menganggap semua riwayat yang bervariasi itu sahih, maka dua hal antum harus perhatikan. Ya, dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama tadi? Dilakukan boleh, tetapi kadang-kadang yang lebih sering adalah yang 4 kali takbir, karena demikian Rasulullah melakukannya. Yang kedua, perhatikan jangan sampai terjadi fitnah gara-gara mengamalkan sunnah. Silakan adzan dulu, nanti kita sebutkan contoh-contoh dari kaidah, yaitu darul mafsadah muqaddamun ala jalbil masalih. Silakan. Bismillah.
Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Kita lanjutkan sedikit dan kita ulas sedikit saja tentang dua catatan penting tatkala kita menganggap semua riwayat-riwayat tentang jumlah takbir salat jenazah yang bermacam-macam tadi. Maka catatan yang pertama yang harus diperhatikan adalah bahwa yang paling sering dilakukan adalah yang 4 kali takbir, sedangkan yang lainnya hanya dilakukan kadang-kadang saja. Karena demikianlah Rasulullah melakukannya. Ini kalau kita anggap semuanya sahih. Lalu yang kedua, kalau memang kita betul-betul ingin melakukannya, maka melihat kondisi. Jangan sampai kemudian timbul fitnah gara-gara kita melaksanakan salah satu sunnah Rasul. Ada sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, darul mafsada muqaddam ala jalbil masalih. Menahan terjadinya mafsadat, kerusakan, fitnah dan lain sebagainya itu lebih diunggulkan daripada kita ingin mendatangkan kemaslahatan. Maksudnya kita mengamalkan sunnah, maslahat, dapat pahala, tapi timbul fitnah, ya tidak usah. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyontohkan kaidah ini, mempraktekkan. Ya, apa itu? Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, andaikan bukan karena umatmu ini baru saja meninggalkan kekufurannya, maka aku akan hancurkan Ka'bah, kemudian aku bangun lagi, tetapi di atas pondasi yang asli, yaitu pondasinya Nabi Ibrahim. Tetapi karena takut, khawatir ini menimbulkan fitnah, kemudian orang-orang yang tadinya masuk Islam melihat Ka'bah dibongkar lalu bisa murtad, ya, ada fitnah, ada kerusakan, maka berlakulah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Maka Rasulullah tidak membongkar Ka'bah. Bahkan Rasulullah tidak pernah memerintahkan untuk membongkar Ka'bah lalu dibugar, dibangun lagi di atas pondasi asli. Jadi pondasi aslinya itu tidak seperti itu, lebih panjang.
sampai di ujung bangunan yang melengkung itu loh. Itu ujungnya. Jadi kalau kita lihat dari atas, sebenarnya pondasi Ka'bah itu agak panjang seperti meja ini. Sekarang yang jadi kan segi empat begini, ya, segi empat begini, kemudian sininya ada lengkungan. Nah, ini untuk menandakan bahwasanya aslinya ujungnya di sini. Ya, sehingga orang tawaf tidak boleh motong masuk ke hijr. Kalau tawaf masuk motong ke hijr, batal tawafnya. Maka harus di luarnya lengkungan tadi. Ya, makanya Rasulullah SAW ketika diminta oleh Aisyah, wahai Rasulullah, kata Aisyah, aku ingin masuk ke dalam Ka'bah, ingin sholat 2 rakaat. Maka Rasulullah mengatakan, sholli hahuna fa innahu minal Ka'bah. Sholat di sini saja, di hijr ini saja, karena hijr ini adalah termasuk di dalamnya Ka'bah. Jadi bagi yang ingin masuk Ka'bah kan tidak mungkin. Ya, antum siapa bisa masuk Ka'bah kan gitu. Itu hanya orang-orang khusus saja, presiden atau menteri atau pejabat tinggi dan semisalnya, atau keluarga kerajaan bisa masuk Ka'bah. Atau kalau enggak antum bisa tapi harus nyelinap begitu. Kalau ada rombongan kerajaan, tamu negara, antum langsung nyelinap. Ya, harus kesit gitu baru bisa. Tapi enggak boleh nanti ketahuan dipukul kan gitu. Ya. Nah, antum bisa sholat di dalam Ka'bah dengan cara apa? Nggak usah masuk ke dalam Ka'bah lewat pintunya, tapi masuk ke hijr yang biasanya dijaga juga, tapi kadang-kadang juga dibuka. Di situ bisa sholat sama dengan sholat di dalam Ka'bah, dan itu diizinkan oleh Rasulullah untuk Aisyah. Nah, Rasulullah SAW tidak membongkar Ka'bah lalu dibangun di atas pondasi asli yang agak panjang itu. Kenapa? Takut fitnah. Nanti akan ada orang-orang yang akhirnya keluar dari Islam, menganggap bahwasanya lu Ka'bah pusatnya orang menghadap, ketika sholat kok nggak ada sekarang, akhirnya nggak sholat, ya. Atau mungkin terjadi fitnah dan lain sebagainya. Atau mungkin orang menganggap oh ini main-main ini, berarti ini Islam ini, akhirnya keluar dari Islam. Maka Rasulullah bertahan tidak membongkar Ka'bah tapi dijaga. Yang penting bagaimana? Yang penting itu adalah bagian dari Ka'bah. Kemudian kalau ingin tawaf harus di luarnya yang lengkungan tadi. Itulah sampai sekarang pun juga demikian. Jadi ikhwan fillah azakumullah, masih banyak pengamalan kaidah ini. Contoh yang lain yang disebutkan oleh sebagian para ulama, ketika umat itu masih awam kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal di sebelum subuh itu ada sunnah adzan sebelum subuh, ya. Sunnah adzan sebelum subuh. Untuk apa? Untuk membangunkan orang yang tidur supaya sholat, atau persiapan, ya, atau untuk memberitahukan kepada orang-orang yang sedang qiyamul lail bahwa sebentar lagi subuh. Itu fungsinya. Rasulullah SAW memberitahukan kepada umat dahulu. Beliau katakan, jangan sampai wahai kaum muslimin kalian tertipu dengan adzannya Ibnu Ummi Maktum. Karena Ibnu Ummi Maktum itu kalau adzan nanti itu sebelum subuh. Jadi kalau Ibnu Ummi Maktum yang adzan, tetaplah kalian itu makan minum, silakan sahur, belum mulai. Baru kalau yang adzan itu adalah Bilal. Afan, kebalik ya. Jangan tertipu dengan adzannya Bilal. Karena Bilal itu adzannya sebelum subuh. Makan minumlah kalian sahur karena ini belum subuh. Kecuali nanti kalau sudah adzan Abdullah bin Ummi Maktum, baru kalian berhenti karena itu subuh yang sebenarnya. Diumumkan dahulu oleh Rasulullah. Sehingga mereka paham, ketika mereka sahur ada adzannya Bilal, terus sahur karena itu belum subuh. Ini peringatan sebelum subuh. Ya. Jadi diumumkan dahulu. Andaikan kita ini di suatu tempat orang tidak mengenal sama sekali tentang sunnah ini, jangan langsung tiba-tiba jam 3 malam dikeraskan adzan sebelum subuh. Orang terkejut, bingung, ada yang bangun kaget langsung puasa, dikirain subuh. Ya, ini masih mending, berarti puasanya lebih panjang. Yang lebih parah adalah menyangka itu subuh, langsung air wudhu ngambil, langsung sholat subuh. Sholat subuh jam 3 malam, dikirain subuh, karena nggak ada pemberitahuan. Nah seperti ini sunnah, tapi kalau menimbulkan mudarat mafsadat, maka ditahan. Sampaikan dahulu sampai orang paham. Ya, bila perlu kalau misalkan di sini ada adzan nggak sebelum subuh? Nggak ada. Kalau memang harus adzan, pakai adzan dan itu maslahat, sampaikan kepada orang-orang sekitar. Bagaimana supaya mereka itu sampai ada berita di sini ada adzan sebelum subuh, itu pertanda bahwa itu adalah waktu untuk sahur, waktu qiyamul lail, waktu witir dan semisalnya. Andaikan tidak bisa nyampe berita ini kecuali dengan selebaran, kasih selebaran. Yang penting mereka tidak tertipu dengan
adzan sebelum subuh itu. Ikhwan fillah azakumullah. Berikutnya wa yusra'u ya an yarfa'a yadaihi fit takbiratil ula. Tapi sebelum kita melangkah kepada bab berikutnya, perlu diketahui bahwasanya kitab Al-Wajiz yang kita baca ini, Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnati wal Kitabil Aziz, ini kitab yang sangat-sangat mukhtasar, ringkas. Ya, mukhtasar, ringkas. Sehingga jangan mencukupkan diri hanya membaca kitab ini. Ya. Karena kalau kita hanya membaca kitab ini selesai, lalu kita hanya berpatokan kepada ini, maka yang terjadi adalah kita akhirnya menyesatkan yang lain. Karena di sini tidak disebutkan khilafiyah, jarang disebutkan khilafiyah, jarang disebutkan ini perbedaan pendapat. Bahkan di dalam kitab ini kadang-kadang pendapat minoritas yang dianggap penulis itu sahih, hanya itu yang disebutkan. Sehingga pendapat mayoritas para ulama, bahkan 4 imam kadang-kadang tidak disebutkan. Contohnya yang tadi, mayoritas para ulama 4 imam mazhab itu semuanya menganggap bahwasanya yang benar yang dilakukan untuk salat jenazah itu hanya 4 takbir saja, tapi tidak disampaikan di sini karena memang ini kitab yang ringkas, tidak disalahkan. Ya. Jadi demikianlah, yaitu sisi negatifnya kitab itu kalau ringkas, maka kadang-kadang tidak luas dan sehingga kita hanya terpaku kepada satu pendapat, lalu kita menganggap yang lain salah. Ini keliru, padahal ini khilafiyah yang sifatnya mu'tabarah, dianggap perselisihan ini kita harus toleran gitu loh. Contoh yang lain, dalam kitab ini dahulu kita sebutkan tentang hukum apa yang wajib itu. Pernah dulu kita sebutkan dalam kitab ini di bab sholat dulu, tentang hukum sutra. Di dalam kitab ini dikatakan wajib, kalau tidak pakai sutra maka berdosa, kan gitu. Padahal ini adalah pendapat minoritas para ulama, sedangkan mayoritas para ulama menganggap sutra itu adalah sunnah. Ya. Termasuk diantaranya salat berjamaah. Maka pendapat mayoritas para ulama itu sunnah muakkadah. Di sini hanya disampaikan wajib. Memang yang mengatakan wajib itu lebih kuat, tetapi karena ini terbatas kitab yang ringkas, maka tidak bisa disebutkan semuanya perbedaan pendapat. Nah, ini tugas yang menyampaikan supaya tidak terjadi kemudian keributan dan semisalnya. Orang yang tidak pernah mendengar pendapat yang dalam kitab ini bisa lari. Kalau tidak disebutkan asal-usulnya, kemudian tidak disebutkan khilafiyah yang mu'tabar apa, kemudian baru dikuatkan. Jadi tidak langsung dikuatkan gitu loh. Ya, bisa ditolak, bisa ditinggalkan dari kajiannya akhirnya. Tapi ketika disebutkan ini masalah khilafiyah, para ulama yang ini mengatakan demikian, yang itu mengatakan demikian, sehingga mereka bisa menerima meskipun tadinya itu berpegang kepada pendapat yang dhaif. Tetapi ketika dia mengatakan, oh iya khilafiyah, oh ternyata yang lebih kuat yang ini, maka bisa menerima. Ya, seperti masalah ketika seorang turun sujud, nah itu kan ada khilafiyah, mu'tabarah. Zaman sahabat pun sudah ikhtilaf, tapi di sini tidak disebutkan. Oleh karena itu sekali lagi, seperti membaca atau antum misalnya mengajarkan kitab Al-Wajiz, tidak bisa kemudian hanya buku ini saja antum bawa. Ya, kemudian disampaikan bulat-bulat seperti itu, tidak bisa. Antum taklid berarti kalau gitu, karena ini hanya satu pendapat saja yang dikuatkan, tidak disebutkan pendapat-pendapat yang lain. Berarti taklid kepada penulis. Ya, jadi harus ada bandingannya, harus ada muqaranah istilahnya, sehingga kita bisa menimbang mana pendapat yang lebih kuat dan mana pendapat yang lebih dekat kepada dalil. Ada kisah seorang ustadz lulusan pondok pesantren, kita tidak sebutkan pondok mana. Beliau diutus ke suatu tempat praktek dakwah. Kemudian dia diminta untuk mengkaji fikih. Ya, masalahnya dia memang bagus, pintar anaknya, tetapi itu dia belum selesai. Ya, belum selesai. Yaitu dalam bab, kalau tidak salah saat itu baru menginjak bab sholat, kemudian sudah dikirim untuk berdakwah. Masyarakat di situ meminta diterangkan tentang sholat, karena yang dipelajari bukunya Al-Wajiz, ya, tapi dia belum belajar tentang as-sholat di dalam Al-Wajiz, maka dia persiapan ya hanya Al-Wajiz saja.
dibaca al-wajiz, hukumnya begini, sudah mantap begitu. Ya, namanya orang awam atau orang yang berada di atas sebuah madhab, disampaikan yang betul-betul 180 derajat berbeda dengan apa yang mereka pahami, langsung dapat surat dari ketua dusun atau apa gitu. Ya, dapat surat bahwasanya silahkan untuk meninggalkan tempat kami. Jadi tidak bisa terus. Hanya sekali saja dia menyampaikan kitabul wajiz, bab sholat. Awal-awal yang dibahas itu tentang masalah kewajiban sholat berjamaah. Dijelaskan demikian dalilnya ini nih. Tidak disampaikan ini adalah masalah khilafiyah. Sedangkan mereka pahamnya dari dahulu, ustadz-ustadz dari sejak mereka kecil sampai dewasa mendengarnya ya sunnah. Tiba-tiba diterangkan wajib kalau enggak dosa. Oh, berarti kita dosa terus ini. Akhirnya kemudian tidak lagi mengajarkan. Sehari saja dia menyampaikan kitab al-wajiz. Jadi ini pelajaran yang berharga. Tentang masalah fikih itu banyak khilafiyah. 85% masalah fikih atau masalah hukum-hukum fikih itu adalah khilafiyah. Yang mana kita harus lebih fleksibel dan kita memahami pendapat yang lain. Kemudian kita menimbang mana yang lebih kuat, maka itulah yang diikuti. Ikhwan fillah azakumullah, mungkin ada yang bertanya barangkali? Karena ini bahasanya agak panjang tentang mengangkat tangan setiap kali takbir atau hanya sekali saja. Insya Allah bulan depan, insya Allah ini agak penting ya. Ini juga termasuk masalah khilafiyah. Ya. Saya pernah mendapati gini, mendapati sholat jenazah. Iya. Laki-laki kan umumnya kan kepala saja. Iya. Kepala dan menghadap ke kiblat, tapi sebelah utara, lalu dari sini. Kalau di Indonesia sebelah utara. Iya. Itu saya mendapati itu bukan di kepalanya, bukan di utara, dibalik di selatan. Keliru berarti. Ya. Saya semuanya sempat seperti pernah gitu. Ya. Tapi tidak ada yang berani. Ya. Yang kiai dan di situ. Ya. Akhirnya saya yang tanya, maaf Kiai, biasanya mulai saya bisa sholat mulai lahir bisa sholat jenazah itu sampai sekarang itu umumnya di utara. Terus dia bilang? Selatan. Nah, terus dia bilang apa? Saya gitu. Ya. Saya gitu, jadi nggak setelah sholat. Akhirnya dia begini, Bu, ini karena ijma para kiai dan ulama. Jadi kalau ada kebaikan tidak masalah, harus dilakukan. Gitu. Akhirnya nggak dirubah. Nggak dirubah. Ya. Gimana? Ya, ada pertanyaan. Bagaimana posisi jenazah ketika disolati? Ya, yang jelas kepala di utara, kaki di selatan, kemudian jenazah itu menghadap kiblat, kan gitu. Kalau bisa. Kalau seandainya terbalik, kepala di selatan, kemudian kaki di utara, apa hukumnya? Jawabannya ya sah-sah saja. Karena posisi-posisi seperti demikian itu semuanya sunnah. Kenapa demikian sunnah? Karena itu perbuatan Nabi dan Nabi tidak memerintah. Andai kan ada perintah bisa dikatakan wajib. Tapi karena ini hanya perbuatan Nabi, maka paling tinggi hukumnya sunnah. Andai kan menyelisihi, maka tidak membatalkan salat jenazah. Masih sah. Cuman kurang afdol itu aja. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Yang lain? Enggak ada. Ya. Ini mungkin maksud sedikit tentang penguburan mayat. Ya. Apa benar kalau kita menggali kubur untuk saudara kita sama yang membuat rumah surga saudara kita? Kenapa? Kalau kita menguburkan mayat sama menggalinya gitu, apakah ada tentang sama kita buat rumah bagi dia saudara? Ya. Kalau kita menggalikan kubur saudara kita dan kita ikut menguburkan saudara kita ketika meninggal dunia, apakah pahalanya kita sama akan dibangunkan rumah di surga begitu? Maka Allahu a'lam, kami tidak mengetahui hadisnya. Artinya kalau ada yang tahu nggak apa-apa disampaikan, tapi selama ini belum tahu. Tetapi bukan berarti kemudian sia-sia loh ya. Itu kembali kepada umumnya mengurusi jenazah termasuk membantu keluarga yang kematian, berarti berpahala jelas. Ya, sampai-sampai masalah menyolati jenazah pun itu sebagian para ulama mengatakan tidak disebutkan pahalanya. Yang disebutkan 1 qirat 2 qirat itu mengantar jenazah. Tapi setelah jenazahnya sebagian mengatakan tidak ada keterangan. Tapi karena ini adalah jelas perintah Rasulullah, maka itu pasti berpahala. Jangan sampai kita memikirkan
kalau tidak ada janji pahala berarti sia-sia. Tidak, ada kok amalan-amalan yang tidak disebutkan sama sekali pahalanya, tapi itu jelas berpahala. Apa contohnya? Ada amalan yang jelas diperintahkan Nabi, tapi tidak disebutkan apa pahalanya. Puasa ada, akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu Ar-Rayyan, ada. Sedekah juga ada, akan masuk dari pintu sedekah. Itu kan janji surga. Ada amalan yang tidak disebutkan pahalanya dan tidak disebutkan surganya dari mana. Haji, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ada. Haji tidak ada pahala yang paling baik kecuali masuk surga. Disebutkan oleh para ulama seperti i'tikaf. I'tikaf itu disebutkan, disunahkan, para ulama sepakat i'tikaf itu sunnah. Maksudnya 10 terakhir ya, 10 terakhir Ramadan, bukan i'tikaf malam-malamnya saja, bukan. Ya, i'tikaf 10 terakhir Ramadan itu tidak pernah disebutkan apa bentuk pahalanya, tapi itu dilakukan Nabi setiap tahun, dianjurkan kepada para sahabatnya. Sepeninggal Rasulullah meninggal dunia, maka para istrinya melanjutkan kebiasaan i'tikaf. Para ulama mengatakan memang tidak disebutkan bentuk pahalanya apa, tapi jelas itu berpahala yang melimpah karena Rasulullah betul-betul melakukan dan mengejar hal itu, yaitu i'tikaf 10 terakhir di bulan Ramadan. I'tikaf itu ada 3 paling tidak hukumnya. I'tikaf ada 3. 1, yaitu i'tikaf yang hukumnya memang sunnah dan 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini jelas. Dan itu fungsinya dalam rangka mencari malam Lailatul Qadar. Yang kedua, i'tikaf bisa menjadi wajib. Kapan itu? Kalau dia bernazar i'tikaf kapanpun saja. Ya. Selain 10 akhir Ramadan. Misalnya dia bernazar, saya nazar, misalnya dia mengatakan demikian, besok kalau saya dapat rezeki saya i'tikaf di masjid ini sehari, maka dia wajib beriktikaf kalau dia dapat rezeki tadi. Seperti Umar bin Khattab dahulu pernah nazar i'tikaf semalam di Masjidil Haram, maka Rasulullah mengatakan aufi binadrik, tepatilah nazarmu, karena ini adalah nazar maka wajib dilaksanakan. Meskipun mengucap nazar itu adalah hukumnya makruh, tapi kalau terlanjur mengucapkan nazar wajib ditepati kalau berupa ketaatan. Kemudian yang ketiga, nazar itu hukumnya jaizun ghairu masyru'. Boleh-boleh saja tapi tidak disyariatkan. Boleh-boleh saja tapi tidak dianjurkan. Kapan itu? I'tikaf fi ghairil ashril awakhir min Ramadan, yaitu i'tikaf selain 10 akhir Ramadan. Ya, misal dia sekarang ingin i'tikaf di masjid ini sehari semalam. Loh kenapa? Ya pengen i'tikaf saja, ingin ibadah full di masjid ini sehari semalam besok. Apa hukumnya? Hukumnya boleh-boleh saja tapi tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah. Ya. Atau misalnya ketika 10 terakhir bulan Ramadan tidak mampu i'tikaf full, bisanya apa? Bisanya malam saja karena pagi sampai sore bekerja. Maka dia niat i'tikaf dari maghrib sampai subuh, subuh pulang. Maka kita katakan boleh-boleh saja tetapi tidak pernah dianjurkan Rasulullah. Jaiz boleh, ghairu masyru', tidak disyariatkan oleh Rasulullah. Ya. Kemudian misalnya lagi, tidak bisa saya full, bisanya ganjil-ganjil saja. Maka kita katakan boleh-boleh saja i'tikaf seperti itu tetapi tidak ada anjurannya. Kenapa boleh? Karena Rasulullah pernah mengizinkan Umar melaksanakan nazar semalam. Tidak dianjurkan karena Rasulullah tidak pernah menganjurkan i'tikaf kecuali 10 terakhir bulan Ramadan. Oleh karena itu kurang tepat kalau menganjurkan. Ada anjuran misalnya, ayo kita i'tikaf semalam. Dalam rangka apa? Dalam rangka daurah misalnya, sambil i'tikaf. Kita katakan kalau mengajak orang untuk i'tikaf semalam untuk daurah berarti dia menganjurkan i'tikaf semalam. Sedangkan i'tikaf semalam itu hukumnya apa? Jaizun ghairu masyru'. Boleh-boleh saja tapi tidak dianjurkan. Lah dia menganjurkan berarti bertentangan dengan apa yang ada pada Rasulullah SAW. Ya boleh-boleh saja tapi tidak usah menganjurkan. Ya. Wallahu alam bissawab. Ada yang lain barangkali? Ya. Masalah tanah makam kuburan Ustaz. Ada yang rata tanahnya, ada yang tunduk.
ada yang misalnya 2, ada yang misalnya 1, ada yang kuburannya di Kijingan. keramik. Kalau versinya Nabi gimana? Ya, ada pertanyaan. Kuburan yang ada di hadapan kita ini banyak versinya, macam-macam bentuknya. Ada yang sekedar tanah rata. Sebentar, kalau yang rata itu kenapa kok bisa rata? Mestinya kan menggunduk, karena tanah itu dikembalikan kepada asalnya, dan di dalamnya tadinya nggak ada orang, sekarang ada orangnya. Mestinya kan menggunduk gitu ya. Nah itu kok rata kemana tanahnya? Dia dibikin rata. Lah terus lebihnya di kemana kan? Kan bisa disebar. Oh disebarkan, baik. Ada pula yang menggunduk, ada pula yang dikasih nisan 2, ada yang 1, ada yang dikasih batu bata saja, ada yang dikasih semen, ada yang dibelikan langsung jadi. Di Arab itu malah dilubangi, ditutup langsung, ya. Ada yang sampai keramik, ada yang tiap keramik baru diganti baru, sampai ada yang granit sekarang itu. Ya kan? Jadi sesuai dengan kondisi zaman. Nah, perkembangan. Nah, sekarang bagaimana dengan sunnah Rasulullah dalam menguburkan mati? Insya Allah semuanya akan disebutkan nanti. Tapi secara umum kita katakan bahwasanya di antara sunnah Rasulullah ketika mengubur itu adalah dikembalikan tanah yang digali ke tempat asal tadi. Sehingga sunnahnya adalah selesai mengubur itu dalam keadaan menggunduk. Dalam hadis disebutkan waja'alahu musannaman. Rasulullah menjadikan kuburan itu musannaman, berpunuk. Apa berpunuk artinya? Ya menggunduk tadi. Kemudian dibolehkan memberi tanda secukupnya, sekiranya untuk mengetahui ini kuburan si Anu gitu, atau si Fulan gitu. Rasulullah pernah ketika meninggal dunia, Utsman ibnu Maz'un, Rasulullah ikut menangis. Boleh menangisi sahabatnya boleh, bukan meratapi tapi menangisi sedih. Kemudian Rasulullah SAW minta dicarikan batu, ambilkan batu. Sahabat lain bertanya, wahai Rasulullah untuk apa batu? Aj'aluhu li'ata'arrafu qabra sahibi waliyudfana ilaihi min ahlihi. Rasulullah mengatakan supaya aku tahu ini kuburan sahabatku dan supaya keluarganya nanti bisa dikubur di sisinya. Jadi boleh mengumpulkan keluarga itu boleh kalau memang memungkinkan, kalau enggak ya jangan digali punya orang ya. Kalau masih kosong boleh dekatkan dengan keluarga masing-masing, itu haknya mayat. Atau tanda ini diantaranya adalah untuk mengetahui ini kuburan siapa. Karena apa? Kan kita disyaratkan untuk ziaratul kubur, ya kan? Nah, boleh kita mencari kuburan yang kita kenal untuk kita ziarahi dan kita doakan gitu loh. Nah, kita mengetahui dengan apa? Ya dengan tanda tadi. Kalau zaman dahulu batu diletakkan, batu kan beda-beda, ada yang begini begitu. Diketahui dengan bentuk batu sudah ketahuan. Tapi sekarang banyak orang, maka para ulama mengizinkan tulisan sekedar membedakan ini si fulan, itu si fulan yang lain. Sebenarnya tulisan dalam kuburan itu tidak boleh. Ya, ada larangannya. Tapi karena untuk membedakan kuburan si fulan dengan yang lain itu bisanya dengan tulisan nama misalnya, maka itu diizinkan sebatas pembeda saja. Jadi tidak perlu 2 gitu loh. 1 saja cukup ditulisi nama orang tersebut. Tapi tidak usah banyak-banyak tulisannya ya. Jangan semua anaknya ditulisi. Kemudian fulan bin fulan gitu saja, atau ditambahi hari lahirnya ya, atau kematian, itu sudah cukup. Pokoknya untuk menandai ini kuburannya dia ya, itu yang disyariatkan. Tidak ada yang namanya yang siap diletakkan itu apa, yang biasa untuk nabur bunga. Nah itu tidak ada. Karena apa? Karena Rasulullah melarang membangun di kuburan, tidak boleh membangun. Jadi siapapun kuburannya tidak boleh dibangun. Ya, karena itu aturan dari Rasulullah SAW. Baik itu kuburannya orang biasa maupun orang saleh, semuanya sama. Lihat bagaimana kuburannya para syuhada di Uhud. Ada yang pernah ke Uhud? Bagaimana rupanya? Ya sudah tanah begitu, batu begitu saja. Padahal mereka orang saleh enggak? Ahlu surga enggak? Ahlu surga, tapi kuburannya demikian. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tidak mengapa meskipun orang mengatakan oh itu kalau mati nanti dibuang kayak kucing gitu. Nah, tidak apa-apa. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah nanti akan dihadapkan kepada Allah dalam keadaan mulia karena mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam
bisawab. Jadi tidak boleh dibangun, tidak boleh dicat, tidak boleh di keramik, tidak boleh di apakan lagi? Tabur bunga. Tabur bunga ini tidak ada asal usulnya. Mana asal usulnya? Tidak ada hadis sama sekali. Asal usulnya itu hadis riwayat sinetron. Tidak ada sama sekali. Ya, tidak ada. Dalam hadis tidak ada sama sekali. Ya. Jadi tidak ada pula apa namanya tadi membangun, memagari, apalagi pakai lampu, selambu. Kecuali lampu itu dibutuhkan untuk jalan, tidak apa-apa. Karena kadang-kadang orang malam-malam lewat juga kan gitu. Ziarah kubur boleh malam, tapi kalau diletakkan di pas kuburan ada kepalanya mayat, nah ini tidak boleh. Ya, apalagi dikemuli supaya apa? Gak ada nyamuk gitu. Nah, jadi supaya apa? Diterangi supaya apa? Biar terang kalau membaca Quran gitu. Nah, siapa yang baca Quran? Tidak ada. Sekalian aja dikasih AC biar dingin. Ya kan? Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.